Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Keajaiban istighfar. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat kita tentang keajaiban istighfar. Perintah Allah kepada Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni segala dosanya, yang sudah maupun yang akan datang. Allah berfirman dalam surah Al-Nasr ayat 3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat. Dan Allah juga berfirman dalam surah Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah, dan bertaubat kepadanya, dalam setiap harinya lebih dari 70 kali, hadis riwayat Muslim. Lantas apa yang didapatkan jika kita beristighfar? Selamat datang di channel Galeri Hawa, tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, dan menjadi amal jariah untuk kita. Yang pertama, akan dicatatkan pahala untuk kita, ibadah yang besar pahalanya namun ringan mengerjakannya. Yang kedua, istighfar sebab utama datangnya rezeki. Allah berfirman pada surah Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Yang ketiga, istighfar sebab masuk ke dalam surga. Seperti kita tahu dalam rangkaian bacaan zikir pagi dan petang, ada bacaan Sayyidul Istighfar atau Rajanya Istighfar. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengucapkan ini di pagi hari, terus dia yakin, kemudian dia meninggal pada hari itu, sebelum tiba di sore hari, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Dan siapa ucapkan sekali saja di malam hari, kemudian dia meninggal sebelum tiba di pagi hari, dia pasti masuk ke dalam surga. Yang keempat, istighfar sebab dihapuskannya dosa. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Yang kelima, istighfar mencegah hukuman dari Allah. Hasan Basri, seorang ulama tabi'in berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih mudah bagimu daripada mencari taubat, dan ketahuilah bahwasana pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa, atau kau beristighfar pada saat itu, maka azab tidak akan datang. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka, sedang mereka masih memohon ampunan. Yang keenam, istighfar sebab diangkat derajat. Dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, mengangkat derajat seseorang hamba soleh di surga, sehingga dia bertanya, wahai Rabbku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka kata Allah, dari istighfar anakmu, untukmu. Yang ketujuh, istighfar sebab disucikan hati, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kalau seorang mukmin berbuat dosa, akan menjadi titik hitam dalam hatinya, lalu dia bertaubat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya, dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya, serta beristighfar, hatinya kembali bersih darinya, dan kalau tambah melakukan dosa, maka bertambah pula titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya. Yang kedelapan, istighfar sebab memperoleh anak dan keturunan. Dalam sebuah riwayat, disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musyafnya, bahwasanya seseorang datang mengeluh, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Seseorang mengeluh kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, orang semua punya anak, tapi aku sendiri yang tidak punya anak." Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Mana kau dari dua senjatamu, memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kau akan diberikan rezeki." Kata Jabir bin Abdillah, orang itu pun mengamalkan, lalu saya menyaksikan orang itu dikaruniai 9 orang anak, semuanya laki-laki. Yang kesembilan, istighfar sebab menikmati kesehatan dan kekuatan. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Wallahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.